Di Semarang itu ketika yang ngaji itu dikasih beras, kasih minyak, kasih sembako, dikasih jajan. Nah, gimana Ibu ya? Ngaji kayak gitu ya. Karena memang cara-cara orang Kristen di sana juga sama seperti itu. Jadi kalau nggak ngikutin, kita sepi nanti jamaahnya gitu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua nonton YouTube saya, video-video YouTube saya, itu yang komen itu cuma 2 jenis, kasar dan kasar sekali. Ntar Bu, ibu siapa? Saya bilang. Dia sebutin namanya, saya ibu ini. Terus kenapa? Anak saya masuk Islam. Loh, anaknya siapa? Disebutin namanya. Saya mikir, itu siapa? Ada mu'allaf, ada mukallaf. Mu'allaf itu orang yang sudah cenderung masuk Islam, bahkan mungkin belum masuk Islam, tapi sudah kepingin. Itu mu'allaf dia. Ya, begitu sudah kuat masuk Islam, langsung dia mukallaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur hari ini kita bisa berkumpul di masjid apa namanya? Al-Mahdi di Bogor ya Bu ya. Alhamdulillah bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik ini dan juga bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Salawat serta salam kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat semua Bu. Hatinya tenang. Ya, nggak ada kegelisahan. Hah? Ada kegelisahan. Oh, justru karena gelisah maka hadir di sini. Insya Allah nanti kegelisahan ibu akan selesai diobati oleh kokolu. Ya, padahal nanti di akhirat kita akan dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kira-kira kalau kita ketenang di surga bisa nggak didapat kalau seandainya kita tidak tenang di dunia? Tidak bisa. Ketenangan di sana akan diperoleh apabila kita tenang di sini. Kebaikan di akhirat akan kita dapatkan apabila kita melakukan kebaikan di dunia. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi saya di awal ngasih salam itu dengan gaya yang yang lemah gitu, kokolu. Jadi kalau saya bilang gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya. Coba kalau saya ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, ini namanya hukum aksi dan reaksi. Kalau kita lemes Bu, orang lain akan lemes. Makanya itu sangat berpengaruh. Di antara kita ada yang nguap satu aja, yang lain ikut nguap pasti. Jadi yang namanya ngantuk itu menular. Sebagaimana tertawa juga menular. Ya. Nah, kebaikan juga menular Bu. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah yang lain akan ikut baik. Baik, saya akan buka sedikit cerita. Saya dulu punya sahabat. Waktu itu tadi Ustadz Budi Maulana sudah menyampaikan ya selaku MUI, mewakili MUI Kecamatan Bogor ya. Alhamdulillah saya di MUI Pusat, Kiai, dan juga tadi dari Arematia. Assalamualaikum Bang Egy sudah datang ini. Sabar ya Bang ya, Bang Prof. Ya. Nah, di Senada saya dulu punya teman namanya Erwin Yahya. Dia juga orang Chinese Bu. Dia masuk Islam itu waktu dia masih kecil. Ya, dan masuknya luar biasa. Pada waktu kecil dia bermain dengan teman yang muslim. Kemudian kebetulan dia waktu dulu lagi pulang dari gereja gitu. Ditanya sama temannya, "Dari mana lo?" "Biasa, setiap minggu nih dari gereja." "Ah, nggak enak agama lu, enakan agama gua." Tiba-tiba ngomong gitu.
Si Erwin bingung, nih anak kok bangga banget ya dengan agamanya. Mana enak agama lu? Emang kenapa? Lu ketemu Tuhan lu seminggu sekali, gue setiap hari 5 kali katanya. Gitu. Lebih sayang mana? Kan lebih sayang Tuhan gua. Karena sering ketemu pasti lebih sayang. Lu seminggu sekali, itu pun kalau nggak hujan katanya begitu. Bahasa anak-anak bukan bahasa saya ya. Dia ngomong, saya hanya menyampaikan. Dan ternyata hidayah itu masuk, Bu. Dia berpikir padahal masih kelas 3 SD kok. Akhirnya dia bilang, kalau gitu saya pengen masuk Islam aja deh. Dia lihat ini ternyata ibunya itu muslim. Nah, ini penting nih. Nikah sama bapaknya yang non muslim, yang nggak jelas agamanya. Chinese kan? Waktu itu. Jangan ketawa dulu. Anda diam dulu. Nah, akhirnya begitu ujian kelas 3, Bu, ditanya agamanya apa? Dia dibagiin soal ngaku agama Islam, dikasihlah soal agama Islam. Dia kerjain 10 menit, 15 menit, setengah jam, nggak bisa-bisa, keluar keringat dingin. Akhirnya gurunya bingung kan, disamperin. Kamu kenapa? Nggak bisa ngerjain, Pak. Loh, kenapa nggak ngerjain? Nggak belajar? Belajar, Pak. Belajarnya beda soalnya kan. Tapi kenapa kamu nggak bisa? Saya sebenarnya bukan Islam, Pak. Lah, kamu kenapa tadi ngomong Islam? Saya pengen Islam, Pak. Waduh, akhirnya orang tua aja dipanggil ibunya. Nah, setelah ibunya datang, ibunya ditanya, gimana nih anak? Diserahkan ke anaknya. Nah, akhirnya dia SD itu, dia masuk Islam. Masuk Islamnya masih kecil. Nah, artinya apa? Hidayah yang datang dari Allah tuh gak peduli, Bu. Mau orang tua, mau anak kecil, dan caranya macam-macam. Ini dengan cara yang simple. Itu kan cara berpikir anak yang sederhana ya. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana sahabat-sahabat kita ini. Masuk Islamnya karena apa? Kokolu, ini tidak bisa saya bilang mu'alaf, Bu. Karena dulu agamanya gak jelas beliau ini. Jadi, sebenarnya beliau lagi punya target, ya sedang ingin mengislamkan Jet Li ya. Beliau ini keturunan Tionghoa, Bu. Saya senang. Tadinya kalau ini di lapangan saya pengen dia untuk mempraktekkan jurus-jurus kungfu sebenarnya. Karena sesuai dengan penampilan beliau. Nah, jadi beliau ini mungkin tidak bisa dikategorikan mu'alaf, tapi mukallaf. Mukallaf itu orang dewasa yang akhirnya diwajibkan karena sudah kedewasa gitu ya. Diwajibkan untuk menjalankan kewajiban agama. Gitu kok ya. Udah gitu aja deh kok. Nah, yang kedua Ustadz Dewa. Ustadz Dewa ini di Bali, Bu. Di Bali kan kita tahu ya, Bu ya. Di Bali itu banyak pantai dan segala macam. Banyak bule-bule. Kadang-kadang bule-bule itu berpakaiannya kurang sopan. Gara-gara itu dia masuk Islam. Muncul kesadaran keislaman ya, Masya Allah. Baik, saya kira langsung saja kita akan mendengarkan. Pertama dari Koko dulu kok ya. Kok, mic-nya bisa dipegang kok? Nggak bunyi. Cek. Ya. Baik, saya kira di Koko Lu akan menyampaikan bagaimana prosesnya beliau dan dakwah di kalangan orang-orang Tionghoa. Karena kalau tidak salah kok, orang Tionghoa tuh melihat umat Islam itu kayaknya agak terbelakang begitu ya. Iya. Betul nggak sih? Negatif. Hah? Negatif. Negatif. Ya. Negatifnya apa? Orang orang Tionghoa memandang orang Islam tuh kayak apa sebenarnya? Kayaknya harus tanya Bang Egi ini. Loh Kalau enggak kan misal- kamu yang Iya, yang serius. Chinese kan Tionghoa Enggak. kamu masih Bang Jadi, Egi yang ditanya. Kalau mandangnya gini, Bang Egi. Udah berapa tahun nggak ketemu. Jadi orang Chinese itu mandangnya kalau yang di penjara di apa itu pasti orang Islam. Oh. Gitu. Jadi coba kita lihat sekarang kan sempat diprotes sekarang ya. Jadi kalau misalnya sidang itu nggak boleh langsung pakai peci, pakai jilbab gitu. Sebab kenapa? Yang tadinya bajunya ngetren kayak preman, terus rambutnya kayak tukang cat ketumpahan, tahu-tahu begitu di sidang kena kasus korupsi segala macam Koko, itu, coba tahu-tahu pakai suaranya agak lebih vokalnya lebih keras. Iya, sedikit. ya. Jadi orang Cina itu lebih memandang orang Islam itu minus. Contohnya gini, setiap ada sidang apa segala macam yang di sidang pakai peci enggak? Kita bisa tanya tuh Bang Egi tuh. Terus pakai jilbab enggak? Yang tadinya biasanya rambutnya kayak ketumpahan cat gitu ya. Tahu-tahu pakai jilbab kayak gitu. Jadi di mata kita image-nya negatif. Pokoknya negatif lah banyak lain gitu. Cuman karena waktunya cuma 10 menit gitu kan, dan dibilang jangan banyak ketawa. Nah, sangat singkat ngomongnya gitu loh. Jadi mau langsung diambil alih.
Ya udah ngomong aja. Oh, langsung Saya serahkan kepada Anda daripada saya tarik lagi ntar. Oh gitu, iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul di sini dalam acara memperingati Hari Mu'alaf sedunia ya, insyaallah ya. Ya, terima kasih kepada seluruh jajaran takmir di sini, juga kepada MUI, alhamdulillah juga Bang Egi, ustaz-ustaz yang lain dan Habib, dan nanti insyaallah katanya ada Pak Jerry, Ustadz Jerry ya, insyaallah ya, yang mantan personil apa sih angkatan? Ya AS lah, AS gitu. Jadi sebelum itu karena saya disuruh bicara tentang dakwah kabilah, nyalain dong. Waktunya dikit lagi. Jadi gini, ini saya bawa anak saya. Makanya dari tadi saya pegang-pegang, nggak masalah. Mahram Mbak Muhrim? Mahram, ya. Cik silakan Cik. Sapa, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku mau perkenalan dalam beberapa bahasa. Yang pertama itu bahasa Arab. Ismi Zunaira Azza Zahra. Ana min Poris Tangerang. Umri isita syarah. Wa hiwayati ikro kitab. Lalu bahasa Cina. Ni hao. Wa ciao Zunaira Azza Zahra. Walaize Indonesia Tangerang. 我今年16岁，我喜欢把教和看书。dan seniman han gangsing. Lalu bahasa Jepang. Ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Zunaira Azza Zahra desu. Naira to yonde kudasai. Toshi wa zogo desu. Shumi wa yomimasu hon koto desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Lalu bahasa Korea. Annyeonghaseyo. Jaireman Zunaira Aziza Zahrain Mida. Indonesia yeso tanggal Mida. Indonesia yeso. Manaso banggap semida domate manai. Lalu terakhir itu bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Zunaira Aziza Zahra. Biasa dipanggil Naira, Zahra, atau biasanya paling sering dipanggil Cici. Saya dari Poris, Tangerang. Umur saya 16 tahun. Hobi saya ngambil foto sama baca buku. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau salah ucapan mohon dimaklumin karena masih belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di shootnya dilihat ya. Hayya, wujud tahu ah. Cik tahu semua. Wujud tahu. Tak cik semua. Muslim watashi wa. Halo? Mic-nya hilang-hilangan. Ini ada mentang-mentang di Sunda bisa halimunan ini. Jadi saya itu selama baru mu'alaf itu kan sembunyi-sembunyi ya. Salah satu yang nemenin saya itu selama jadi muslim sembunyi-sembunyi itu ya salah satunya lagunya Senada. Waktu itu Senada baru ngeluarin album pertama. Saya bilang ini lagu sama lagu gereja sama aja nadanya gitu. Jadi gitu, iya serius beneran ini. Ini 10 menit gak cukup ya. Di sini ada mantan domba. Coba acung tangan mantan domba. Oh, I am not alone gitu kan ya. Iya ternyata. Ya saya juga dulu mantan domba. Kalau ditanya istilah katanya agamanya apa sih pertama? Pertama itu sudah ateis. Saya itu ateis. Kemudian saya nyembah dewa. Bukan dewa ini. Jadi Konghucu. Akhirnya milih Kristen jadi domba. Halo. Jadi biar kelihatan mic-nya gak rusak. Jadi
kemudian saya karena jadi domba yang tersesat, katanya akhirnya jadi domba Yesus gitu kan ya. Terus akhirnya melalui perbandingan agama, alhamdulillah saya itu jadi muslim gitu. Nah setelah jadi muslim tuh saya herannya belakangan ini kok jadi onta Arab ya. Bingung saya. Onta Arab katanya. Sama kadrun katanya. Masya Allah gitu. Iya ya. Umat Islam sekarang sering dibilang onta Arab sama kadrun ya. Jadi nyesel nggak nih domba-domba jadi onta Arab? Enggak. Oh bagus enggak. Takbir. Allahu Akbar. Bakar beli. Allahu Akbar. Bakar beli. Allahu Akbar. Suruh bakar beli bawa korek enggak? Jadi gini. Ada satu yang saya pikirkan ketika saya jadi muslim gitu ya. Kalau saya ngandelin amalan saya sendiri nih, saya nggak bakalan dapat masuk surga dengan mulus kayaknya. Kalau masuk surga mungkin, tapi gesang dulu kayaknya sih. Diingetin beli. Jadi gesang dulu kayaknya gitu. Nah, supaya saya bisa nggak gesang itu, saya harus punya amal jama'i. Dan saya juga punya MLM, pahala. Karena kenapa? Dulu saya itu diajak di UFO itu loh. MLM paling tua hitungannya kan UFO ya. Bukan UFO ding, MW my way gitu kan ya. Jadi dulu diajak kayak gitu. Nah saya pikir ini enak nih kok terapin dalam pahala gitu kan ya. Akhirnya ya saya dirikan Tionghoa Muslim Indonesia pertama. Kemudian kami jadikan yayasan jadi Tionghoa Muslim Inspiration. Kenapa jadi inspiration? Karena kita mau go internasional, nggak cuma di Indonesia. Kenapa? Dakwah ini rahmatan lil alamin. Saya nggak dikasih kode, saya nggak berhenti. Dikasih kode. Jadi ceritanya kita nih bertiga 3 jam bisa ngomong nggak berhenti. Waktunya nggak sampai sejam. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi begitu perkenalan dari saya dan sudah. Belum, tadi kan baru ya. cerita tentang amal jama'i itu belum selesai kok. Iya, akhirnya saya mendirikan Tionghoa Muslim Indonesia dan sekarang di Semarang kita sudah buka 2 kelas dan alhamdulillah 1 kelas kemarin per bulan itu 8 sampai 10 juta per bulan. Kayak gitu. Jadi kita itu tipenya di acaranya di Semarang itu ketika yang ngaji itu dikasih beras, kasih minyak, kasih sembako, dikasih jajan. Nah, gimana nih Bu ya? Ngaji kayak gitu ya. Karena memang cara-cara orang Kristen di sana juga sama seperti itu. Jadi kalau nggak ngikutin, kita sepi nanti jamaahnya gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun dan sekarang ada 2 angkatan, berarti sudah bukan 8-10 juta lagi kayak gitu per bulan. Terus ini saya ketua umumnya pendapatan berapa? Saya serabutan Bu. Kerjaannya ini masih hitam noh, habis bongkar-bongkar nih, banyak oli noh. Jadi saya itu sehari-hari itu teknisi komputer, tukang latih kuda, tukang latih memanah, apalagi ya. Kadang kalau minggu suka ngandong gitu. Saya nggak malu dibilang ngandong. Orang ngandong itu juga perlu ini skill khusus kok. Bang Agus saya ajak ngandong nggak bakal berani. Paling nabrak-nabrak ya. Kayak gitu. Ya, paling juga ini. Tangkap. Ya jadi gitu. Jadi ceritanya gitu. Nah terus ada sebuah kisah tentang 60 sahabat Nabi. Yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Nah ini unik nih. Abu Dzar Al-Ghifari ini unik. Abu Dzar Al-Ghifari itu menyatakan keislamannya di kota Mekah. Jadi naik ke tanah yang tinggi, dia kumpulin, wahai Quraisy, saksikan, saya ini muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digebukin. Abu Dzar Al-Ghifari digebukin. Waalaikumsalam. Nah, jadi beliau ini digebukin. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Digebukin gitu kan. Akhirnya dipanggil nama Rasulullah kan. Ini saya tidak berbicara konteksnya sesuai dengan hadis, tetapi kurang lebih isinya gitu. Karena takut ketika menambahkan sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah atau mengurangi itu hukumannya berat. Makanya saya bicara kurang lebih seperti ini. Kata Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau pulang ke sukumu dan berdakwah di sana. Kabilah Ghifar. Nah, disuruh pulang. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalnya bukan nggak ada artinya ketika Abu Dzar Al-Ghifari berteriak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di depan orang Quraisy. Kenapa? Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu sadar bahwasanya Rasulullah itu ditekan ketika periode Mekah.
Bahkan sahabat disiksa dan dibunuh. Maka Abu Dzar Al-Ghifari, karena berasal dari suku Ghifar ini suku perampok. Jadi orang-orang Mekah itu ketika gebukin Abu Dzar Al-Ghifari ini nggak berani dibunuh. Kenapa nggak berani dibunuh? Kalau dibunuh nanti begitu lewat depan suku di areanya sukunya Al-Ghifar, mereka akan dibantai. Makanya nggak dibunuh. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari dengan lantang menyatakan keislamannya. Bukan tanpa maksud, tapi maksud ini supaya penekanan terhadap Rasulullah itu agak berkurang. Artinya apa? Ini ada suku yang ditakutin oleh para pedagang Quraisy gitu loh. Karena ada kan ya, li ila fi Quraisy ila rihlatas sita'i was soif, salah satunya yang melewati areanya Abu Dzar Al-Ghifari, suku Al-Ghifar. Nah, supaya penekanan, halo, mati, connect, jangan digoyang-goyang. 1 menit lagi deh. Kalau kurang 2 menit lagi. Jadi ya gini, repot. Orang suruh bicara 10 menit repot nih. Masalahnya dakwah kabilah ini sensitif. Nah, akhirnya ikutan aja. Kaget saya. Jadi dipotong dia tuh. Jadi jangan banyak ketawa katanya. Tadi saya sebelum naik udah dipesenin jangan banyak ketawa. Soalnya kenapa? Kalau kita bertiga ini ceritanya pasti ketawa. Sama ceritanya kayak Aquaman ketemu sama siapa? Bukan. Yang pemerannya Kapten Amerika sama itu pasti kalau ketemu ketawa mulu. Jadi kalau syuting mereka ketawa dulu. Nah, kita juga sama, sebelum syuting tadi udah ketawa. Kayak gitu. Balik lagi ke dakwah kabilah. Nah, ceritanya ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, ini lagi kondisi lemah lah, belum kuat banget. Abu Dzar Al-Ghifari ini datang bersama suku Ghifar dan suku Aslam. Kalau suku Ghifar itu udah suku perampok, suku Aslam ini lebih parah lagi. Maka ketika datang, umat Islam di Madinah ini takut. Disangkanya mau diserang, kondisi lemah. Nah, ketika datang ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, orang-orang Muslim yang ada di Madinah senang. Kenapa? Karena yang datang ternyata bukan Muslim. Bukan musuh, tetapi Abu Dzar Al-Ghifari. Terlalu cepat keselio. Terus, nah, apa tujuannya? Tadi seperti yang tanya sama Ustadz Agus Idwar. Dalam pandangan orang Chinese, ya, Islam itu negatif. Dan memang kemarin sempat saya baca, sekarang itu diprotes ketika sidang, entah sidang korupsi atau kriminal, mereka pakai peci atau jilbab itu diprotes. Kenapa? Image-nya kok Islam jelek kayak gitu. Dan itu memang dulu melekat banget di kami. Kalau ditelusuri, image-image seperti itu, image itu gambaran. Gambaran jeleknya umat Islam itu kalau ditelusuri itu berawal dari zaman penjajahan VOC. VOC apa Belanda? VOC dengan apa sistemnya? Adu domba. Kayak gitu kan. Berarti kita sudah nggak bisa diadu lagi karena kita bukan domba, tapi onta Arab katanya. Iya, jadi gitu. Iya, jadi seperti. Nah, ngomong apa bingung ya. Ya intinya gitulah. Intinya orang Cina itu lebih seneng diajarin sama sesama Cina. Dia lebih nerima dan lebih lebih welcome lah kayak gitu ya. Makanya seperti itu. Makanya ketika Kiai Haji Agus Salim itu dulu ceramah, pidato, dia diledek gitu. Mbak, katanya karena berjenggot kan. Kemudian Kiai Haji Agus Salim bilang begini. Para hadirin, Allah itu memberikan saya kemampuan berbahasa itu banyak, termasuk bahasa binatang. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato saya melalui bahasa manusia. Untuk para kambing, harap sabar. Setelah ini saya jelaskan dengan bahasa kambing. Nah, ini satu cara merendahkan orang yang merendahkan Kiai Haji Agus Salim yang dibilang mbek, kayak gitulah. Tapi juga ini merupakan satu kiasan bahwasanya ketika kita mau menyampaikan sesuatu maka sampaikanlah menurut adat dan kebiasaan yang ada. Seperti itu kurang lebih. Ya kurang lebih seperti itu karena waktunya terbatas. Sekarang saya kembalikan di situ. Oh iya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pulang enggak? Enggak. Baik, terima kasih Kokolu. Apa yang beliau sampaikan ini kita ambil benang merahnya Bu ya, bahwa berdakwah itu efektivitasnya adalah
Kan kalau dalam unsur dakwah itu ada 6 ya. Ada dai, ada mad'u. Nah, bagaimana kemudian untuk menghadapi mad'unya? Mad'unya ini tergantung mad'unya siapa. Kalau mad'unya tadi bicara orang Chinese, maka dai-nya pun lebih efektif kalau orang Chinese. Nah, sebenarnya ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Islam. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah tuh menciptakan kita itu bersuku-suku. Nah, ketika orang dalam satu suku, maka akan gampang untuk masuk ya ke dalam budayanya. Kenapa kemudian Snok Horgoronya berhasil menaklukkan Islam? Salah satunya apa? Dia belajar budaya. Makanya pelajaran antropologi itu gak sembarangan, Bu. Ya, penting. Untuk menaklukkan suatu bangsa, kita harus masuk dan paham dulu apa yang ada di sana. Dan kita berharap Kokolu nanti puncaknya beliau ya adalah mengislamkan siapa? Jet Li atau Jackie Chan gitu. Ya karena itu adalah bangsanya beliau. Baik, alhamdulillah. Silakan diminum Kokolu. Kita juga sudah hadir Habib Muhsin Alatos. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah Habib sudah hadir di sini. Sekarang saya ingin ke Ustadz Dewa dulu Habib ya. Jadi nanti Habib akan mengulas nih dari dua tokoh kita ini. Ini adalah tokoh agama, dia tokoh baju karena jualan. Memang kalau orang Chinese itu senangnya jualan, begitu ngomong udah MLM bahasanya. Ya kan? Tapi alhamdulillah kita mendoakan semoga Kokolu ini dipanjangkan usianya dengan kabarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira selanjutnya adalah Ustadz Dewa Putu Adi. Ya, beliau akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang bagaimana beliau itu mendapatkan hidayah dan juga karakter berdakwah di komunitas saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Gitu, karena dulu saya sering sama beliau jalan, bahkan sempat kita itu ke Nusa Penida ya, bareng Kiai Holil Nafis. Bayangin Nusa Penida dari Bali itu naik perahu, ya kita disewakan perahu, kita tidak sadar begitu di tengah baru kita tersadar bahwa perahu itu tidak punya pelampungnya, tapi udah tanggung di tengah. Jadi kita hanya bisa berdoa aja waktu itu, dan alhamdulillah beliau juga disupport. Dan saya ingat kata-kata Kiai Holil Nafis yang disampaikan ke Ustadz Dewa. Ustadz, ketika bicara Islam di depan komunitas ataupun di komunitas non-Islam, artinya di sana Islam minoritas gitu, sampaikanlah kebaikan-kebaikan Islam, jangan mengcompare dengan agama yang sebelumnya gitu Ustaz ya. Nah ini kita tantangan seperti ini, kemudian bagaimana beliau mengimplementasikan. Di satu sisi dalam kondisi ataupun berdakwah, nasihatnya adalah ya tidak bisa mengcompare secara langsung, apalagi kalau dakwahnya banyak begini ya, mungkin kalau one-on-one interview, artinya kalau satu-satu bisa, itu kan namanya diskusi. Tapi terkadang kalau bicara di sini mic di atas, ya beliau kemudian bicara misalkan agama yang dulu begini, wah selesai itu bisa langsung rame urusannya gitu Bib. Nah ini strategi dakwah gitu, dakwah kan perlu strategi. Nah bagaimana kemudian beliau menerapkan strategi dakwah dalam kehidupan beliau, inilah yang akan kita dengarkan. Nah silakan Ustaz Dewa. Shallu ala Muhammad. Izin Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sehat semua? Kantong sehat? Alhamdulillah. Selalu bersyukur, Bib. Masya Allah. Ya, jadi memang tipikal Hindu yang ada di Bali, terutama karena saya orang Bali. Sejujurnya itu mereka itu lebih mengedepankan adat istiadat dibandingkan agama Hindunya. Saya kasih contoh. Teman-teman sekalian, coba sebutkan hari raya agama Hindu yang ditahu. Nyepi, apalagi? Galungan, Kuningan, Waisak Buddha.
Banyak sekali. Sintelandep, Ukir, Tauli, banyak sekali. Saraswati itu juga banyak. Itu yang kita tahu, yang kita pelajari selama ini adalah hari raya agama Hindu. Tapi tidak ada satupun hari raya agama Hindu yang kita rayakan di Indonesia dirayakan di India. Nggak ada di India, Nyepi nggak ada. Galungan Kuningan di India nggak ada. Tahun Baru Saka juga nggak ada. Sebaliknya pun begitu. Apa yang ada di India tidak ada di Indonesia. Nggak perlu jauh dengan Bali dan India, Bali dengan Tengger, Jawa Timur, Bali dengan Lombok, Bali dengan Lampung, Bali dengan yang ada di Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan. Beda semua. Awalnya saya berpikir, kalau semuanya berbeda terus yang benar mana? Cara ibadah pun berbeda. Kalau di Hindu Bali biasa dengan trisandenya burbuah suah tatsawitur warini ambargo diwasyo dioyonan prancodaya itu banyak. Dan itu Al-Fatihahnya yang selalu diucapkan 3 kali sehari, makanya disebut trisandia. 3 kali peribadatan, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Di India ada? Enggak ada. Atau Hindu yang ada di wilayah lain ada? Enggak ada. Lantas yang benar mana? Saya kan bingung jadinya. Saya dulu berkumpul dengan teman-teman sesama Hindu tapi dari berbagai negara. Ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Nepal, ada yang dari Bangladesh, banyak sekali. Mereka ngajak jalan biasanya sore, Bib. Yuk, karena kita lagi di negara orang, di India waktu itu. Yuk kita jalan-jalan yuk. Wah ini udah mau jam 6 sore, saya ibadah dulu. Oh ya udah. Mereka lihat saya ibadah. Selesai, mereka nanya, kamu ngapain tadi? Saya ibadah, saya sembahyang gitu, I'm praying. Itu ibadah gaya apa katanya? Hindu. Terus mereka bilang gini, kami semua juga Hindu tapi ibadahnya gak kayak kamu. Kan bingung Bib jadinya begitu. Iya beda, ini juga sebagai informasi teman-teman semua, saya tinggal di Bekasi, dan sebagai informasi di Bekasi itu sholat subuh 2 rakaat Bib. Iya, sholat zuhur 4 rakaat, dan pakai bahasa Arab. Enggak ada yang beda, semuanya sama. Itulah kelebihannya Islam, saya melihat, wah Islam kok sama? Kok nggak ada yang berbeda? Pun kalau ada yang berbeda, itu hal-hal yang di luar pengetahuan kita, kayak misalnya organisasi atau misalnya manhaj. Tapi semuanya dibenarkan selama masih merujuk kepada Rasulullah SAW. Sedangkan di agama saya dulu, saya tidak melihat ada persamaan. Dan kalau ditanya tadi bagaimana cara saya berdakwah kepada mereka yang Hindu, kadang lucu. Gini Bang Agus, setiap apa yang saya keluar video di YouTube, itu pasti ada channel Hindu yang langsung mengcounter saya. Itu banyak sekali. Jadi kalau YouTube saya, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua nonton YouTube saya, video-video YouTube saya, itu yang komen itu cuma 2 jenis, kasar dan kasar sekali. Cuman ngatain aja. Saya bilang ya nggak apa-apa sudah. Bahkan saya pernah pagi-pagi ditelepon seorang ibu-ibu marah-marah pakai bahasa Bali yang sangat kasar sekali. Saya dengar saja sampai saya bilang gini, pakai bahasa Bali juga. Sebentar bu. Ibu siapa? Saya bilang. Dia sebutin namanya. Saya ibu ini. Terus kenapa? Anak saya masuk Islam. Loh anaknya siapa? Disebutin namanya. Saya mikir itu siapa? Ya kan kalau orang Bali nama Made, Wayan, Ketut itu berabrak-abrak semua. Saya bilang bu coba kirim fotonya bu. Kirim fotonya ini. Tetap saya nggak kenal siapa. Saya bilang ini bu,
Mohon maaf sekali, saya nggak kenal anak ibu, saya nggak pernah ketemu anak ibu, dan saya nggak pernah ngobrol sama anak ibu. Tahu jawabannya apa? Saya nggak peduli. Pokoknya kalau ada orang Hindu Bali masuk Islam, pasti gara-gara kamu. Luar biasa. Dimusuhin di Bali. Pernah di penjara juga 2 hari di Bali gara-gara, ya qadarullah waktu itu biasa di masjid itu kan speakernya keluar nih. Saya udah bilang matiin, yang saya mau bahas Weda nih. Ternyata dia nggak matiin, keluar semua denger. Sedangkan itu lingkungan umat Hindu semua. Akhirnya pecalang datang, udah tangkap udah. Tapi saya bilang, yang saya perhatikan, saudara-saudara saya Hindu Bali lebih cenderung takut kepada leluhur. Bukan agama, bukan Tuhan. Karena sama, di Weda juga ada larangan mabuk, larangan untuk berbuat jahat, larangan untuk berbuat tidak adil kepada orang lain, itu ada. Tapi kenapa mereka berani lakukan? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau yang melarang adalah leluhur, nah itu yang mereka ikuti langsung. Misalnya ada keluarganya bikin acara adat gitu ya, kemudian ada yang kesurupan, ngaku leluhurnya, saya leluhur kamu. Kamu nggak boleh Selasa Pahing keluar siang-siang, itu diikutin. Saking takutnya. Dan kalau ada yang meninggal di Bali, wallahi itu biayanya mahal sekali. Kalau tidak punya biaya, paling tidak itu acara ngaben itu paling murah ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Kalau tidak punya uang, biasanya dikubur dulu. Sudah dikubur, kalau nanti kumpul duitnya sudah terkumpul, baru digali lagi, baru dibakar ulang. Saya tinggal bilang aja, oh kalau di Islam gampang. Meninggal, cuci, bungkus, kubur, selesai. Bahkan biayanya pun ditanggung atau dibantu sama masjid, sama DKM masjid, sama organisasi-organisasi Islam. Dari rumah sakit nggak ada ambulan, banyak organisasi Islam yang punya ambulan, dibawa gratis. Saya dakwah simpel aja. Karena apa? Saya mau menyentuh mereka. Tidak mungkin Tuhan menyulitkan manusia. Tidak mungkin. Sedangkan kita lebih cenderung tidak takut Tuhan. Dan alasan saya ikut berdakwah itu lebih cenderung kepada generasi muda umat Islam. Karena generasi umat Islam ini sudah dangkal akidahnya, sudah hilang sopan santunnya, adabnya, akhlaknya. Kalau kita dengar berita ada anak bunuh ibunya, ada. Hanya gara-gara tidak dikasih uang jajan 5.000 rupiah. Dibunuh ibunya. Hilang semua. Kalau saya dulu di Bali, sekolah, bayangkan ini bukan Islam. Bukan sekolah Islam. Di Bali, pulang sekolah itu ada bel, SD. Teng, udah. Itu semua udah di atas sepeda masing-masing, tapi nggak ada yang pulang. Diem, nungguin siapa? Nungguin gurunya keluar. Gurunya udah jalan keluar, pulang, baru kita rame-rame keluar. Itu dulu. Ketemu orang tua, naik sepeda, turun. Sugeng mbah, sugeng tuh permisi gitu. Itu kayak begitu. Bahkan bukan Islam. Sekarang, ya Allahu Akbar, hilang semua. Saya sering bilang sama teman-teman Arematea, saya tuh kalau diundang seperti ini di majelis, di masjid, saya hanya terima paling 10%, paling banyak 20%. Nah, sebetulnya saya melihat nggak butuh. Ibu bapak teman-teman semua di sini nggak butuh dakwah sebetulnya. Karena apa? Sudah mau datang ke masjid, sudah mau sholat berjamaah, sudah mau ke majelis, itu sudah baik sekali. Tinggal guru-guru kita nih, para kiai, para habaib yang terus mengasah akidah, mengasah keilmuan Islam kita.
Saya lebih senang ke mereka yang tidak kena dakwah. Saya ke pelosok, bayangin saya sama Bang Agus, kita di prank ya sama Rematea waktu itu ya. Ceramah, ayo ada safari dakwah ke Makassar, ingat gak? Oh, safari, oke, ke Makassar, bawa koper bib. Setelannya setelan hotel, sepatu, koper, jaket, oh setelan hotel pokoknya. Mau tahu Rematea bawa kita kemana? Ke hutan. Tinggal di tenda. Dalam hati kita mikir, ini kita yang gak denger apa mereka? Sabotase. Kita tinggal di tenda, denger gak ada suara macan tuh malam-malam? Oh, yang kayak gitu. Gak bisa, tadinya udah mau merem-merem, gak bisa. Makanya saya bilang, oh ternyata asik ya. Berdakwah di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dakwah. Saya pernah jalan di pedalaman hutan di Kalimantan, itu 9 jam. Di tengah hutan, tiba-tiba kita menemukan helipad di tengah hutan. Dan ada pelangnya, Yayasan Obor Indonesia. Allah. Kita orang Islam bingung. Makanya kita gak bisa menyalahkan umat Islam. Kalau dibilang, wah imannya umat Islam hanya sebatas atau senilai 1 dus Indomie. Ya Ustadz, Bisa maaf berubah. ini daripada nanti di stop sama Ustadz Iwan, Ya. ini nggak apa-apa ya. Kan tadi antum cerita ini tentang kekhasan, artinya bagaimana masyarakat Hindu itu sekarang masih banyak budaya-budaya yang sifatnya itu agama itu banyak bercampur dengan budaya. Sebenarnya di Islam juga ada sinkretis lah. Kalau kita lihat kan masih ada tuh arung laut. Sebenarnya kan dalam agama Islam nggak ada itu sesembahan yang seperti itu. Nah, jadi mungkin ibu pengen tahu bagaimana strategi yang pas. Bagaimana strategi yang pas ya, untuk berdakwah di komunitas agama Hindu yang masih sangat rentan, masih banyak menggunakan budaya tadi. Ya. Jadi sebetulnya saya terbiasa menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu kemudian mengatasnamakan Islam. Nah, itu. Saya selalu bicara seperti itu. Contoh, ada umat beragama Hindu, kemudian entah dia orang Bali atau bukan, yang jelas umat beragama Hindu. Kemudian dia melihat saya melakukan sebuah kebaikan. Misalnya bantu dia lah. Bantu dia. Dia nanya, kenapa mau bantu saya? Saya selalu bilang, saya Muslim dan Islam mengajarkan saya untuk membantu sesama manusia. Saya selalu bilang kayak gitu. Dan itu juga yang selalu kemana-mana saya dakwahi. Apa itu? Kita tidak berani menunjukkan identitas Islam kita. Gak berani. Kayak jenggot tadi Kokolu udah cerita. Di Bali itu ada mitologi barong sama rangde. Rangde tuh leak, udah denger ya? Ada leak, ada barong. Leak ini menunjukkan adharma atau keburukan. Sedangkan barong itu menunjukkan dharma, kebaikan. Dan wallahi, barong itu wajib harus berjenggot. Leak enggak. Leak itu digambarkan dengan lidahnya yang panjang, matanya melotot, ada taringnya. Tapi kalau barong wajib berjenggot. Sebuah barong dibuat, kalau tidak ada jenggotnya itu salah. Pasti dibuang. Jadi saya selalu menyampaikan apa yang ada di agama Hindu. Jadi gini. Simpelnya gini, saya mendakwakan Islam kepada mereka yang belum Islam itu dengan adat atau kitab atau cara mereka. Karena kalau saya sampaikan Al-Quran, mereka nggak beriman. Mereka nggak beriman. Tapi kalau kita menyampaikan apa yang menjadi adat istiadat mereka, itu sampai. Selalu seperti itu. Dalam Hindu itu ada namanya adiluhung. Sama kayak bahasa Jawa. Itu apa? Itu budi pengerti, akhlak, adab. Yang dijalankan oleh
umat Islam. Saya tunjukkan, oh Islam begini. Adab sama tetangga, adab istri sama suami, adab suami sama istri, adab anak sama orang tuanya, adab orang tua terhadap anak-anaknya. Semua ada. Dan saya selalu bilang, wah beli, mbak, mas, atau siapapun mereka yang belum muslim, saya bilang, itu cara Islam. Ada di kitabnya begini, baru saya sampai ke Islam. Jadi cara yang saya lakukan lebih membuat tertarik dulu tentang Islam. Kalau sudah tertarik dengan Islam, sudah cinta dengan Islam, baru dia mau. Saya kasih contoh, saya pernah bertemu dengan mereka yang sedang minum alkohol. Kalau saya menyampaikan Islam dengan cara yang keras, saya tendang gitu misalnya botolnya, atau saya bilang haram kalian semua, neraka jahanam, neraka jahanam. Ya itu tidak ada dakwahnya dan mereka tidak akan cinta kepada Islam. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa makanan. Waktu itu saya bawa gorengan, saya hitung ada 6 orang, saya bawa gorengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, aduh Ustadz, maaf berepot. Oh antum semua, kamu semua minum doang, masuk angin. Nggak ada makanannya, yuk makan. Dari situ apa? Mereka lihat, oh Islam ini itu disampaikan dengan cara kebaikan. Kecuali pada mereka yang memusuhi Islam secara terang-terangan. Ada nggak? Ada. Iya. Banyak menghina Islam, banyak. Menghina Al-Quran, menghina Nabi, banyak. Itu baru kita sampaikan juga atau tegur mereka dengan lebih keras. Tapi kalau buat mereka, saya selalu menganggap mereka belum kenal Islam. Jadi tugas siapa untuk mengenalkan Islam? Kita. Lewat media. Lewat teman-teman semua yang hadir di acara-acara kemualafan, anti pemurtatan, bagaimana menyampaikan Islam? Sampaikan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an 1 hari setelah bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besoknya bawa 9 orang mualaf. Gimana caranya? Al-Quran belum ada, surat baru turun 1. Kita di HP kita Al-Quran ada, kitab hadis mungkin ada, tapi belum mau mendakwahi Islam. Ayo, kenalkan pada Islam. Kira-kira begitu. Ya. Makanya apa yang saya sampaikan tidak langsung kepada Islam, tapi kepada yang mereka percayai dulu. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa ya. Jadi apa yang dijalankan oleh Ustadz Dewa ini sesuai dengan apa yang menjadi misi Rasulullah ya. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini adalah bagian dari akhlak. Bagaimana berlaku baik kepada siapapun, termasuk orang-orang yang di luar Islam sehingga mereka tertarik untuk Islam. Nah, tadi di awal saya menyebutkan ada unsur dakwah itu 2 di awal. Yang pertama itu dai, mad'u. Nah, ini tambah lagi sebenarnya wasilah. Wasilah itu adalah caranya. Caranya dengan cara apa? Ada dengan lisan, ada dengan tulisan, adalah dakwah bilhal. Nah, yang dilakukan oleh Ustadz Dewa ini adalah dakwah bilhal, Bu. Dakwah dengan kebaikan, ya. Ibu ngasih tangga makan, gitu kan? Ibu ngasih opor, ibu begitu Idul Fitri ngasih makanan ke tetangga yang udah itu. Nah, itu adalah dakwah bilhal yang menarik hati seorang. Nah, tadi kita sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh 2 orang tokoh kita ini, tokoh muda kita. Tadi Koko Lu ya bicara bagaimana dakwah di Tionghoa yang memperkuat ekonomi. Kemudian juga persepsi orang Tionghoa yang memandang Islam itu adalah kaum yang tertinggal. Kemudian bagaimana beliau ini memperkuat ekonomi, membangun branding image umat Islam sehingga tidak seperti itu dan berdakwah harus dengan orang Tionghoa. Nah, Ustadz Dewa tadi menyampaikan adalah wasilah, caranya adalah dakwah bilhal. Nah, sekarang kita ingin pandangan dari Habib. Ya, silakan Habib untuk menyampaikan, merangkum kira-kira apa yang memang dari yang dibicarakan oleh sahabat-sahabat kita ini ya dalam sebuah pandangan yang luas ya bagaimana dakwah itu yang pas ya yang dilakukan dan sekaligus menarik apa yang disampaikan oleh sahabat kita. Silakan Habib. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pertama kita panjatkan syukur pada pagi menjelang siang ini kita bersilaturahmi, duduk bersama, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam rangka hari mu'alaf dunia. Masya Allah. Ini kalau dari temanya ini mestinya di hall gitu ya, orangnya ribuan gitu, baru ajib itu, ya kan? Tapi kita bersyukur, mudah-mudahan yang sedikit ini punya makna yang besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang penting. Yang saya hormati Pak Agus Edward ya, ya, gimana? Nama lama atau nama baru? Muhammad, ya. Ini kok siapa? Hah? Kokolu tetap. Kokolun. Kokolu sama koko gue sih. Kokohlung. Lu. Oh, lu marga ya. Ya. Saya tanya sama hadirin sekalian, ini mu'alaf nggak ini? Hah? Senang bilang mu'alaf. Sudah berapa tahun masuk Islam? Tuh, bukan mu'alaf ini. Mestinya malu dibilang mu'alaf. Tahu mu'alaf itu apa? Mu'alaf itu orang yang sudah kepingin masuk Islam cenderung, artinya masih lemah, labil. Makanya dikatakan di dalam Islam mu'alaf. Supaya diperkuat orang-orang Islam yang sudah lama masuk Islam, memperkuat dia. Dibantu, ya kan, dikuatkan, dinasihati, didorong, disupport, supaya kuat Islamnya, betul gak? Itu mu'alaf namanya. Apakah mau kok 50 tahun jadi mu'alaf terus? Ini bukan mu'alaf lagi, mantan mu'alaf. Sudah mukallaf, ya. Ada mu'alaf, ada mukallaf. Mu'alaf itu orang yang sudah cenderung masuk Islam, bahkan mungkin belum masuk Islam, tapi sudah kepingin. Itu mu'alaf dia. Ya, begitu sudah kuat masuk Islam, langsung dia mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani menjalankan syariat Islam. Nah, berubah udah. Ini harus dirubah ini, apa paradigma ini. Paradigma yang sudah salah kaprah ini harus diperbaiki, diluruskan. Jadi beda antara mu'alaf dengan mukallaf. Kalau orang sudah masuk Islam, sudah kuat syahadat, udah yakin benar tentang kebenaran Islam, mukallaf dia. Ya kan? Nah, tapi kalau mungkin baru masuk Islam, tapi masih lemah-lemah, atau belum masuk Islam, sudah cenderung ke Islam, itu mu'alaf itu. Itu pertama. Tahu Bu ya? Mukallaf dan mu'alaf. Yang kedua yang perlu sampaikan, setelah dia mukallaf, setelah kita orang Islam juga mulai lahir, kita sudah Islam, kuat, punya kewajiban. Kewajiban berjuang. Kewajiban berjuang. Di dalam Islam ini ada 3 medan juang. 3 medan juang di dalam Islam. Ada tiga medan juang. Yang pertama adalah ad-dakwah. Ad-dakwah karena dia yakin, senang menjadi orang Islam. Sudah mengetahui pengetahuan tentang Islam, sudah mengenal iman, sudah mengenal ihsan dan lain sebagainya. Maka dia berkewajiban, saudara-saudaraku yang tidak tahu tentang Islam atau non-muslim, saya pengen mereka seperti saya juga bahagia memeluk Islam. Maka dia harus punya dorongan jiwa untuk apa? Untuk berdakwah. Berdakwah itu mengajak. Ya, dakwah itu mengajak. Jadi medan juang pertama di dalam Islam adalah dakwah. Karena dakwah mengajak dengan orang yang tidak kenal Islam, tidak tahu tentang Islam, maka caranya harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus lemah lembut, harus menarik tutur katanya. Namanya dakwah mengajak. Ya, namanya mengajak, harus katanya menarik kata-katanya. Sikapnya menarik, ramah tamah,
Supaya apa? Supaya masuk ke dalam relung hati manusia yang akan kita ajak itu dakwah. Memperkenalkan Islam. Tapi kalau kita keras, bengis, ya lari orang. Makanya Rasulullah diingatkan. Ada satu peringatan dari Allah dalam Al-Quran. Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu caranya adalah kasar, bengis, ya kejam, maka semua yang di sekitarmu yang kamu dakwah itu akan lari semua. Akan menjauh. Jadi tidak sampai kepada tujuan. Maka ayat-ayat dakwah ataupun hadis-hadis dakwah itu harus dipakai di dalam metode dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, umpamanya. Serulah manusia untuk menuju Tuhanmu. Jalan Tuhanmu yaitu Islam. Bil hikmah, dengan penuh kebijakan, kebijaksanaan, lemah lembut, sopan santun, kata-katanya menarik, ya kan? Penuh simpati. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, ya kan? Yang bisa diterima oleh akalnya, diterima oleh perasaannya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus berdebat, berselang pendapat, maka berdebatlah dengan cara yang baik juga, nggak boleh kasar, ya kan? Ini adalah dakwah. Jadi para dai maupun yang mu'alaf, maupun yang tidak mu'alaf, maupun yang mantan mu'alaf, tidak mantan mu'alaf, maupun yang asli Islam dari lahir, kalau dakwah harus caranya seperti itu, tidak boleh kasar. Paham ya? Ini medan pertama. Medan kedua, di dalam Islam itu namanya hizbah. Apa? Hizbah. Dalam fikih semua kenal. Apa itu hizbah? Hizbah adalah istilah yang mempersatukan duanya, kontennya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi dibedakan antara dakwah dan hizbah, Pak Gus. Tapi orang banyak mencampur adukan, tidak bisa lah. Karena al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar sifatnya adalah tegas. Nah, lah sekarang komunitasnya, kalau kita kepada orang-orang yang mu'alaf, orang-orang yang baru kenal Islam, lalu kita pakai hizbah, nggak bisa. Nggak bisa. Hizbah ada bahasa, ada cara sendiri. Hizbah itu al-amru. Al-amru itu adalah perintah. Perintah itu dari atas ke bawah, instruktif. Kayak komandan memerintahkan prajurit tegas. Nggak boleh mencela-mencela, nggak boleh, harus tegas. Nah, situasi bagaimana? Situasi adalah satu masyarakat yang sebenarnya sudah Islam, tapi mereka tidak menjalankan Islam dengan baik. Masyarakatnya Islam, seperti Saudi, kan Islam semua itu. Nah, itu al-hizbah berlaku itu. Harus tegas itu. Dan hizbah itu biasanya tidak pribadi, yang biasanya adalah dengan politik, dengan pemerintahan, politik, al-quwah. Ya kan, itu hizbah. Kalau dengan kuwah, dengan kekuatan politik, makanya di dalam Islam itu jangan anti politik, harus berpolitik. Contohnya begini, di Jakarta dulu ada namanya Kalijodo. Begitu Ahok jadi gubernur, dibangun satu gedung untuk kemaksiatan, yaitu prostitusi, pelacuran, ya, pelacuran. Dibikin oleh Ahok pelacuran kelas tinggi. Jadi perempuan itu dipajang kayak apa? Kayak wayang golek gitu. Ini 100 juta. Ini 150 juta. Malu gak bu kira-kira? Malu gak kayak gitu? Malu perempuan. Tapi ini sudah ada malu sama sekali. Pejabat-pejabat dari Singapura, dari luar negeri, mereka beli perempuan 100 juta, 200 juta. Seperti itu. Ini kemaksiatan Kalijodo, namanya Alexis. Teman-teman FPI, umat Islam lain, mereka demo sampai berjilid-jilid. Bisa berhenti gak? Gak bisa. Gak bisa berhenti. Begitu gubernurnya ganti dari Ahok menjadi Pak Anies Baswedan, hanya satu kertas saja ditandatangani, tek, langsung tutup. Itu pentingnya politik, dan politik memilih pemimpin yang benar-benar berjuang untuk
Islam. Ini saya bukan kampanye ya, kampanye juga nggak apa-apa sih, harus. Karena saya lagi nyalek di Pandeglang nih, DPR RI, insya Allah ya Beb. Mudah-mudahan doakan ya, saya bisa nyalek calon DPR RI, tapi di Pandeglang di Dapil Banten 1. Mudah-mudahan, karena politik ini kekuatan untuk menegakkan Islam penting. Kalau nggak ada yang punya politik, nggak punya kekuatan Islam di politik, ya gitu. Kita demo berjilid-jilid. Ternyata begitu kita jadi gubernur, secari kertas tanda tangani langsung berhenti itu. Alexis, betul nggak? Nah, itu contoh. Jadi Hizbah ini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Memerintahkan, menginstruksikan untuk menjalankan kema'rufan, kebaikan. Ya setengah dipaksa dengan apa? Dengan regulasi, dengan undang-undang. Dan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Itu dipaksa. Nggak bisa biasa-biasa saja, ya kan? Dan itu semua ayatnya ada. Hizbah, bagaimana Rasulullah, bagaimana Hizbah, semua ada. Lalu yang ketiga, lapangan perjuangan Islam yang ketiga adalah al-jihadu fisabilillah bimakna al-qital. Nah, ayatnya banyak, hadisnya banyak, bagaimana menyemangati. Lah ini tiga-tiganya harus jalan di dalam Islam. Tapi tidak boleh orang dengan berpegang kepada jihad, ayat-ayat jihad untuk melihat yang hizbah atau melihat yang dakwah. Kamu ini lemah lembut kayak kerupuk kena air, ya kan? Nggak begitu, lemah lembut tak bisa. Kita harus keras, nggak bisa begitu. Jadi orang melihat melihat gerakan dakwah atau perjuangan dakwah dengan kacamata hizbah atau kacamata jihad, tak bisa. Ini harus saling tenggang rasa. Oh ini memang medannya adalah jihad. Oh ini. Nah, kalau jihad kan harus mati atau membunuh atau dibunuh. Ya, itu harus keras memang. Nggak boleh kita jihad pakai dakwah. Nggak bisa lagi, nggak bisa. Ini banyak sekali yang mendikotomi, nggak bisa nyampur aduk ini. Sehingga banyak orang yang umat Islam saling menyalahkan gara-gara pakai perspektif yang berbeda. Itu yang orang yang ahli dzikir ya sampai nangis-nangis mengatakan apa FPI itu? Jihad gini-gini apa? Ya kan gitu. Keras nggak bisa, dakwah itu harus lemah lembut. Nah, beda lapangannya memang ini. Hizbah namanya juga kan. Nah ini 3 pilar medan juang ini insya Allah penting, memang harus dibahas panjang ini. Cuman karena waktu ya. Iya. Nanti yang waktu kita bisa kembangkan lagi. Ini saja sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan gambaran yang luar biasa dari Habib Muhsin Alatos. Bagaimana kita itu bersikap dalam berkehidupan menjalankan 3 pilar Islam tadi. Yang pertama apa Bu? Dakwah. Dakwah tadi dalilnya ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi sikap yang lembah lembut, pribadi yang lembut, kemudian berdebat juga dengan lembut. Bahkan kalau di Said Qutb, beliau menambahkan satu lagi, Bib. Balaslah dengan balasan yang seimbang. Jadi kalau ketika ada orang menyakiti, jangan kemudian baru ngomong 1, kita ngomong 5. Nah, jadi disesuaikan. Kemudian Habib juga Hizbah tadi luar biasa, artinya itu bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah jihad. Nah, umat Islam itu suka kebalik, Bu. Contoh misalkan di bulan puasa nih, ada orang Islam yang gak puasa, ditegur, kok lu gak puasa makan di jalan? Apa dia bilang? Lakum dinukum waliyadin. Gak cocok. Lakum dinukum waliyadin itu adalah ayat untuk orang di luar Islam. Kalau orang sudah masuk Islam, orang Islam gak bisa kita bicara. Kita lakum dinukum waliyadin, lah agama lu apaan? Islam. Ya gak pas gitu. Nah jadi terkadang umat Islam sendiri yang tidak cocok menempatkan. Nah gitu juga tadi ya, ketika kita berbicara jihad, apalagi kayak di Palestina, jihad itu harus tegas. Enggak mentang-mentang kita lembah lembut. Dulu perang Rasulullah, apalagi kata Rasulullah banyak perang itu ketika bulan Ramadan. Ada yang bilang, kok bulan Ramadan perang bukannya harus menjaga nafsu gitu ya. Nah ini lain lagi perkaranya. Gak mungkin ketemu musuh, Pak mohon maaf izin tak bunuh ya, tak bunuh tusuk ya gitu. Gak mungkin kayak begitu. Boleh ya tak tusuk nih, jelep gitu. Gak bisa. Jadi
Dan setiap karakter kita beda. Kayak Ustadz Iwan ini, beliau ini karakternya tegas. Kalau Kokolu ini dia orangnya lemah lembut dan penuh dengan keceriaan. Nah, jadi tempatkanlah orang itu sesuai dengan kafaahnya gitu, Bib ya. Beliau disuruh kayak Ustadz Iwan, nggak bisa. Kayak tadi Ustadz Iwan bilang, Kokolu jangan terlalu banyak ketawa ya, harus serius. Saya bilang, kalau antum ngomong begitu, sama juga saya menyuruh antum itu banyak ketawa, jangan banyak serius gitu loh. Jadi memang karakter manusia berbeda, tapi itulah yang luar biasa. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, dan juga pemirsa ini yang kita akan diliput, Bib. Artinya mungkin di sini tidak banyak ya, tapi insya Allah efek inilah, makanya peran media itu penting dalam dakwah. Ya, bagaimana dakwah ini bisa kemudian di-share, disebar. Di sini bolehlah hanya beberapa ribu yang ada di sini bersama malaikat yang ikut mengaji gitu kan. Lah kan kalau ngaji itu ada 40.000 malaikat yang turun. Betul nggak, Bib? Ya nggak? Dan juga para sahabat sekalian yang mengikuti via streaming ataupun nanti via YouTube yang di-share, terima kasih. Sampaikanlah kebaikan ini kepada siapapun. Assalamualaikum sahabat wakaf. Berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.